Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel BIM Scout Indonesia. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang MEP lagi nih teman-teman di Revit, yaitu pemodelan ducting. Oke, jadi ducting ini masuk dalam MEP nih teman-teman untuk penghawaan tentunya. Dan seperti apa cara memodelkannya di Revit? Simak terus videonya sampai habis. Oke, jadi di sini teman-teman kita sudah buka project Revit ya. Jadi di sini ini masih apa namanya ini teman-teman, floor plan di arsitektur, kemudian disiplinnya masih arsitektur. Oke. Jadi terlebih dahulu kita tentu harus memiliki ruang ya. Kita anggap saja ruangannya ini kita modelkan dulu. Jadi dibatasi oleh dinding ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita atur ketinggian per lantainya dulu. Di sini saya anggap aja teman-teman floor to floornya itu 4 meter ya. Jadi lantai 1 ke lantai 2 nya itu 4 meter. Oke. Jadi kita harus buat dulu ruangannya seperti itu. Nah, misalnya kita punya ruangan di wall aja. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman ya. Di sini anggap aja untuk lebarnya itu kita kasih di 7 meter ya. Berarti 7000 nih teman-teman. Terus misalnya panjangnya 12 meter nih. Oke, ini misalnya 12 meter. Ini yang kita anggap ruangan gitu teman-teman. Oke. Nah, kita bisa lihat 3D-nya seperti ini. Misalnya kita punya nih ruangan gitu yang mau diberikan ducting gitu. Nah, kita munculkan dua nih teman-teman dengan ketik WT biar tampil dua jendela nih teman-teman, ada 3D sama ada floor plan gitu ya. Terus kita kasih apa namanya ini, ceiling ya. Kita langsung aja klik seperti ini. Ceilingnya kita bisa atur di ketinggian misalnya 3300 misalnya nih teman-teman ya. Oke, jadi di sini maka otomatis akan berubah. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita modelkan ruangannya seperti ini, terus kita masuk di sistem nih. Jadi untuk menggambar ducting nih teman-teman, kita harus mengetahui ada setidaknya 4 komponen ya. Ada air terminal yang masuk ke ruangan ini teman-teman dari ducting gitu. Terus ada ductingnya sendiri, kemudian ada unitnya dan ada fleksibel. Nah, itu ada 4 komponen tadi itu yang mesti kita pahami. Meskipun mungkin kita backgroundnya arsitektur ataupun struktur, ya setidaknya kita paham keempatnya ini dulu untuk memodelkannya. Oke. Jadi masuk di air terminal sini. Oke. Jadi air terminal ini kita bisa memilih misalnya diffusernya itu 30 cm ya, 30 kali 30. Terus di sini teman-teman, untuk elevation from itu kita kasih sesuai dengan ketinggian plafon di 3300 ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita atur aja nih teman-teman. Ini kita bisa atur dulu air terminal. Sorry teman-teman, jadi kita masuk di, karena ini floor plan, kita masuk dulu di ceilingnya ya. Di sini ceilingnya, kita masuk di ceilingnya di lantai 1 nih teman-teman ya. Nah, maka akan muncul di sini. Oke. Jadi diffusernya itu di sini. Terus nanti di sini kita atur nih teman-teman. Jadi misalnya dalam satu ruang ini ada 6 diffuser ya. Kemudian kita mirror aja seperti ini. Ini tentu dikembalikan pada
perencanaannya nih teman-teman, sesuai dengan kebutuhan ruangnya ini. Kita anggap aja ada 6 diffuser seperti itu. Terus kita ambil tengahnya nih seperti ini. Terus di sini nih, ini kita bisa mirror. Ambil tengahnya lagi teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ada 6 diffuser ya gitu ya. Terus selanjutnya kita akan pasang unitnya nih teman-teman. Jadi kita pasang unitnya, masuk lagi di sistem. Kemudian nah itu masuknya kalau unit AC itu masuk di mechanical equipment ya. Di sini. Jadi teman-teman, saya punya oleh-oleh nih untuk teman-teman unit AC gitu ya. Unit AC itu saya punya filenya gitu. Mungkin bisa nanti di-download, bisa di komen nanti. Oke. Ini nih teman-teman ya, bisa digunakan seperti itu. Nah, setelah masuk di sini tinggal kita masukkan ke dalam project kita gitu. Kemudian untuk elevasi tentunya di ketinggian di atas 3300 ya, karena elevasi ceiling kita itu di 33. Misalnya teman-teman, unit kita itu berada di elevasi 3500 gitu. Kemudian kita pasang nih AC-nya seperti ini unitnya. Oke. Kita bisa lihat di 3D-nya nih teman-teman, diffuser ya unit yang sudah kita pasang gitu ya. Ini sudah kita pasang nih, jadi ada di sini. Ini sebenarnya kita bisa tampilkan untuk disiplin kita masuk di mechanical. Nah, maka yang tampil itu hanya MEP, kemudian arsitektur dan strukturnya itu di half line ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita bisa langsung memodelkan ductingnya gitu. Di sini kita bisa langsung draw duct seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kita tarik aja sampai di sini misalnya. Pendek aja dulu teman-teman. Draw duct. Oke, ini sudah ada sih teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini tentunya ada crossing ya, ada ke kanan sama ke kiri nih. Jadi di sini tentu ada cabang nih teman-teman. Jadi kalau kita mau masukkan itu masuknya di duct fitting ya teman-teman ya. Duct fitting. Kemudian kita scroll ke bawah nih. Kita pilih yang sudah terload ya teman-teman ya. Kita pilih yang sudah terload. Misalnya kita pakai yang ini nih. Ini masuk di duct, terus ducting fitting. Jadi kita bisa ketik di keyboard itu DF teman-teman. Terus kita pilih crossingnya gitu ya. Ini yang tersedia bisa standar nih teman-teman. Ini misalnya ini nih. Terus kita pasang sini nih. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi ini kurang cocok ya untuk supply gitu. Kurang cocok karena bisa jadi nanti di sini kanan dan kiri itu tidak terbagi gitu ya. Dan ini tentu yang lebih paham orang MEP gitu teman-teman ya. Tapi kita pilih aja yang biasanya pakai di lapangan itu ini teman-teman ya. Ini nih. Oke. Biasanya ductingnya itu seperti ini. Oke. Nah, terus di sini karena ductingnya agak besar nih teman-teman ya. Misalnya kita kasih 90 cm nih teman-teman. Ini tentu ada perhitungannya gitu. Tidak langsung kita tentukan berapa, itu berdasarkan dari kebutuhan kebutuhan ruangannya gitu ya. Oke. Nah, misalnya teman-teman pada saat mau memasukkan fittingnya ini, atau ketika kita duct fittingnya tidak muncul misalnya gini, tapi di sini kosong, itu artinya teman-teman itu belum memasukkan family-nya gitu ya. Karena Revit ini ya kita menggunakan family yang kemudian bisa dimodifikasi. Nah, di sini DF, terus kita masukkan load family gitu ya.
Nah, di sini teman-teman kita masuk di apa namanya ini? Windows C teman-teman ya. Data C, terus masuk di program data. Jadi semua program-program data itu sebenarnya tersimpan di ini nih. Program data, terus masuk di Autodesk. Nah, di sini akan muncul family, tempat family gitu ya. Nah, kemudian library, terus English nih. Nah, di sini US, terus kita masuk di DAC. Nah, di sini ada dua nih, ada aksesoris, ada fitting. Jadi aksesoris itu ya masuknya unit I tadi itu teman-teman ya. Kalau fitting ini ya yang ini tadi, yang crossing itu ya, kemudian elbow-nya itu semua masuk sini. Kemudian multi-shape ini bisa kita cek apa saja misalnya transisi yang ada itu bisa kita cek nih teman-teman ya. Misalnya transition, misalnya di rectangular, ducting yang rectangular itu ada. Misalnya kita cek di crosser ya. Crosser ini, ini nih. Jadi teman-teman bagi yang belum load ya gitu ya, harusnya dulu di load dulu. Oke, semoga paham teman-teman. Selanjutnya di sini kita tarik aja ductingnya seperti ini. Di draw duct. Oke, selanjutnya ini kita draw duct semua ya teman-teman ya. Ini kita di draw duct semua. Oke, seperti ini. Kita simpan aja dulu sini teman-teman, karena ducting itu punya fleksibel ya. Punya fleksibel, jadi tidak langsung masuk di ini nih. Dia punya fleksibel sehingga gampang untuk instalasinya nanti. Oke. Jadi di sini di sebelah kanan ini kelihatan ya teman-teman ya, ducting yang sudah terpasang gitu. Dan tidak lupa jangan lupa cek nih teman-teman, tinggi ducting kita itu berapa sih? Nah, di sini 330, jadi ini bisa kita atur jadi misalnya 250 teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Ini bisa kita atur semua nih, untuk tingginya, lebarnya itu bisa kita custom gitu ya. Nah, ini 250 juga seperti itu misalnya. Jadi ini bergantung dari MEP-nya gitu ya. Oke, di sini berapa ini teman-teman? 80. Misalnya di sini kita kasih misalnya 770 cm. Oke. Kemudian kita tarik lagi nih teman-teman. Nah, tentunya di sini pakai crossing lagi. Ini kita create similar aja seperti ini. Kemudian kita paste apa namanya ini, space ya teman-teman ya. Oke. Nah seperti ini. Ini kita bisa atur lagi misalnya 600 atau 500 gitu. Jadi semakin ke sana nih, semakin ke jauh gitu flownya kita lebar ductingnya kita ubah supaya flownya dapat gitu ya. Di sini kita kasih misalnya 250. Ini kita kasih saja 250 misalnya teman-teman. Terus di sini kita tarik lagi ductingnya. Oke. 250 juga teman-teman. Ya seperti ini. Terus kita tarik lagi ductingnya jadi draw duct seperti ini aja. Oke. Nah, misalnya teman-teman di sini, misalnya di sini ada melintang pipa ya. Ini kita bisa atur sih sebenarnya teman-teman ya. Ini kita atur, bisa atur. Misalnya ducting yang di sini itu kita mau tidak lurus-lurus saja nih. Karena ini mungkin lurus-lurus. Jadi misalnya gimana sih caranya ketika kita mau merubah elevasinya itu seperti apa ya. Jadi kita bisa draw duct terus sini. Nah, di elevation itu, middle elevation itu misalnya kita mau 4000 misalnya nih teman-teman ya. Misalnya 4000 nih. Tapi tentunya di sini tidak bisa ya kalau 4000 karena elevasi lantai kita tadi 4000 ya, artinya itu sudah mepet dengan beton ya, lantai atasnya gitu ya. Jadi kita bisa atur nanti. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, misalnya di 4000. Nah, ini langsung ya menyesuaikan ya teman-teman ya. Kita tinggal atur aja elevasinya berapa untuk ducting baru, itu akan otomatis
terbentuk nih teman-teman untuk sambungannya gitu ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, karena ini sudah bukan crossing lagi, ini tinggal kita cabang gitu, tinggal kita yield gitu ya. Nah di sini kita masuk lagi di DF, di sistem ya, di sini di duct fitting, terus kita cari yang yield ya teman-teman ya, yang bentuk Y atau yield ya. Di sini kita pilih yang standar aja. Jadi samanya cari fittingnya ini sama teman-teman ya. Di tadi itu di sini di load family ya. Kemudian di sini kita atur untuk tebal, untuk ukuran ductingnya gitu. Di sini kita atur aja 250 nih teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, jadi setelah seperti ini teman-teman, selanjutnya kita akan menghubungkan antara ini air terminalnya ya, diffusernya dengan ductingnya. Oke, jadi di diffuser ini kita klik kanan sampai muncul draw flex duct ya, draw flex duct, terus kita hubungkan dengan ujung ducting gitu. Maka otomatis sini teman-teman itu akan muncul ya, itu akan muncul ini nih. Jadi kalau misalnya dia cuman garis, itu karena ini kita bisa atur nih supaya 3D ya teman-teman ya. Ini karena berdekatan ya, ini karena terlalu berdekatan sehingga kita ulang teman-teman. Oke, ini ductnya ini, flash ductnya ini kita atur diameternya itu dulu teman-teman. Diameternya misalnya 15 cm, berarti 150. Terus kita hubungkan dengan ducting. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi semua teman-teman ya, di sini juga sama. Ini draw flash duct itu kita atur dulu untuk diameternya 150. Terus kita hubungkan dengan ini. Maka di sini akan otomatis terbentuk nih teman-teman. Oke, selanjutnya ini sama ya. Nah, ini kita atur dulu untuk flash ductnya, jangan langsung dikonek nih teman-teman. Ini sebenarnya kita bisa atur sini nih, untuk ininya kita atur jadi 150 misalnya. Ini sama ya, kemudian kita apply, terus oke. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita draw flash duct. Nah, seperti itu teman-teman. Draw flash duct. Nah, draw flash duct. Ini kita gambar dulu ductingnya. Draw duct seperti ini. Oke, kemudian kita draw flash duct lagi. Oke, seperti ini. Draw flash duct seperti ini. Oke, jadi sudah jadi nih teman-teman untuk pemodelan dari ducting kita. Cuman kalau kita lihat dari sini, ini masih apa ya teman-teman ya, belum ada supportnya nih. Jadi untuk memasukkan supportnya itu kita bisa masuk lagi di sini sistem. Jadi kita buat sendiri nih teman-teman ya. Ini tidak disediakan biasanya oleh ini. Jadi kita masuk di sistem. Jadi kita masuk di DA teman-teman di sini. Terus kita load family seperti ini, kemudian kita pilih ducting hanger ya. Nah, kemudian kita pasang nih teman-teman. Maka ducting kita sudah ada hangernya gitu ya. Jadi tampak nyata lah gitu ya.
Ini kita create similar seperti ini, ya kan? Terus ini, nah, kita cari kasih gitu hangernya supaya daktinya tidak jatuh nih teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita taruh aja seperti ini teman-teman. Oke. Sampai daktinya terpasang. Oke, seperti ini. Nah, cakep. Oke, seperti ini. Nah, hanger ini tentunya akan dicantolkan ke dak atasnya teman-teman ya. Misalnya bangunan kita ada 5 lantai, jadi misalnya lantai 1 nih itu perkuatannya ada di dak lantai 2, ada di lantai platnya lantai 2 gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.